Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sahabat sekalian, kali ini saya sedang berdialog dengan seorang pendeta yang bernama Pendeta Yes. Itulah panggilan pendeta ini. Nah, di dalam dialog ini pendeta menekankan bahwa Yesus datang ke dunia untuk berkorban demi dosa manusia. Itulah yang Pak Yes tekankan di dalam dialog ini. Nah, saya pun menjawab, Tuhan tidak butuh mengorbankan diri untuk menebus dosa manusia. Itulah jawaban saya terhadap pendeta Yes ini. Nah, untuk mengetahui jalannya dialog ini, silahkan tonton videonya, jangan pernah di skip agar Anda tidak gagal paham. Yuk kita saksikan bagaimana jalannya dialog antara Hasan Madura versus pendeta Yes. Yesus datang untuk mengorbankan diri atau membuktikan Yesus tidak punya kuasa untuk mengampuni. Yuk, selamat menyaksikan. Tidak sama, bro. Muhammad utusan, Musa utusan. Tidak sama dengan manusia Kristus yang utusan itu. Manusia Kristus itu bedanya, ya. Dari lahirnya aja itu nampak, ya, manusia Kristus itu bukan manusia alamiah. Kalau Muhammad, Musa itu manusia alamiah, ya, manusia yang ada, ya, karena ada hasil dari perkawinan bapak ibunya. Kalau Maria itu dia tidak sama. Makanya apa? Manusia Kristus itu utusan, tetapi dia bukan manusia alamiah seperti Muhammad itu. Loh, kambingnya Nabi Ibrahim, Abraham itu juga bukan kambing alamiah. Apakah Anda mau dijadikan Tuhan? Terus untanya Nabi Soleh juga bukan unta alamiah. Apakah unta itu Tuhan? Jadi segala sesuatu yang Anda anggap aneh gitu dianggap Tuhan gitu. Disinilah letak kesesatan Anda gitu. Jadi Anda menuhankan manusia karena Anda menganggap yang aneh-aneh itu Tuhan gitu. Nah, inilah kedangkalan Anda memahami tentang Tuhan gitu. Segala sesuatu yang brojol dari perempuan itu makhluk, itu ciptaan namanya. Apa aja yang brojol dari manusia itu ciptaan gitu loh. Masa Anda gak bisa membedakan ciptaan dengan pencipta? Gimana sih kamu ini? Otaknya Muhammad itu alamiah. Gimana sih? Kambingnya Muhammad juga itu alamiah. Kok gak alamiah? Itu alamiah. Yang tidak alamiah itu tanpa hasil perkawinan. Ya. Kalau ontanya Muhammad itu hasil perkawinan onta dengan onta. Itu yang dimaksud alamiah. Hanuman aja gak alamiah. Hanuman itu monyet loh, gak alamiah. Tapi luar biasa, Hanuman ini mampu mengangkat gunung. Apakah Anda mau menuhankan Hanuman gitu? Nah, disinilah letak kesesatan Anda, tidak tahu tentang siapa itu Tuhan gitu. Loh, gimana sih? Anda tahu enggak yang bernama Melkisedek gitu loh? Itu ada loh. Itu lebih hebat daripada Yesus loh gitu loh. Tapi kenapa Anda nggak menuhankan yang lebih hebat aja gitu loh?
kok malah menuhankan Yesus yang digeret-geret Romawi gimana sih? Saya beritahu ya, segala sesuatu yang berujul dari manusia itu adalah ciptaan. Bagaimanapun prosesnya itu tetap ciptaan gitu. Oh, ayam aja ya, ayam itu bertelur walaupun tanpa tanpa laki-laki, tanpa ayam jantan, dia itu bertelur juga gitu loh. Ayam itu, apakah telur itu kamu anda anggap Tuhan gitu karena tidak disentuh oleh laki-laki? Telur itu dituhankan juga gitu. Aduh, kamu ini terlalu anda ini nggak tahu apa itu Tuhan, itu nggak tahu Anda. Melkisedek itu tidak punya misi. Itulah makanya Tuhan Maha Kuasa, dia bisa ada di dunia, ya, mengambil rupa manusia. Melkisedek, ya, tidak diketahui itu, tidak berbapa dan tidak beribu, tetapi ada itu Melkisedek. Itulah kemahakuasaan Tuhan. Tuhan bisa, ya, mau datang ke dunia, ya, mau jadi apa aja dia bisa. Itulah Maha Kuasa, ya kan. Tapi Melkisedek itu tidak punya misi, ya. Melkisedek itu nggak punya misi, nggak ada misinya. Beda dengan manusia Kristus. Manusia Kristus sudah ditentukan, ya, dijadikan alat untuk apa? Mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Itu, oke? Pak, saya ajari ya begini. Ketika Tuhan itu berubah, maka ini sudah tidak dikategorikan sebagai abadi, Pak. Karena segala sesuatu yang berubah itu tidak abadi, Pak, gitu loh. Jika Tuhan Bapa menjadi manusia, maka jangan percaya Bapak kepada Tuhan itu abadi gitu. Bapak seharusnya tidak percaya pada Tuhan itu abadi gitu. Karena apa? Karena segala sesuatu yang berubah itu tidak abadi gitu loh, Pak. Silakan Anda pelajari dulu sebelum Anda mempelajari Tuhan. Pelajari dulu kata abadi itu apa gitu. Di situ bahwa abadi itu tidak akan berubah gitu. Berubah aja itu tidak dikategorikan abadi, apalagi sampai mati gitu loh, Pak. Pelajari dulu lah abadi itu apa gitu, kekal itu apa sih gitu loh. Siapa bilang Tuhan berubah? Tuhan nggak pernah berubah. Tuhan itu roh. Tuhan berubah pula lagi, ya. Tuhan itu mengambil rupa, tahu nggak? Mengambil. Seperti kamu nih, manusia aku ambil, aku pakai, aku pergunakan, aku jadikan alat. Tuhan itu roh, tetap roh, sampai kapanpun tetap roh. Kok Tuhan berubah? Tapi dia bisa mengambil rupa. Itulah kemahakuasaan Tuhan, bukan dia berubah. Tuhan tetap roh. Orang mati, berarti Yesus itu bunuh diri dong, Pak. Begini kan, dia itu menubuatkan kematiannya sendiri, sehingga itu matinya itu apa? Mati oleh dirinya sendiri. Yang mencabut nyawa Tuhan. Jika Tuhan itu mati, berarti yang mencabut dirinya Yesus itu adalah Yesus sendiri. Artinya Yesus itu bunuh diri gitu loh, Pak. Masa Tuhan Anda bunuh diri, Pak? Bapak ini gimana sih? Pak, kalau Anda mengatakan Tuhan itu roh, berhentilah dari mengatakan Yesus itu Tuhan. Yesus itu daging, darah, dan seterusnya gitu loh, Pak. Jadi jangan pernah mengatakan Yesus itu Tuhan kalau Anda mengatakan Tuhan itu roh gitu loh. Jadi terus Anda ini kok pelin-pelan ngawur gitu loh. Yang menubuatkan itu Bapak mengambil rupa manusia. Manusia itu utusan, ya. Bapak itu berbicara dengan utusan itu, dengan manusia Kristus itu. Manusia Kristus itu utusan. Dia taat, ya. Dia diuji juga kemanusiaannya, dibawa kepada gurun, diuji, dicobai. Bahkan dia berdoa ketika mau ditangkap,
sampai dia bilang, biarlah cawan ini berlalu. Ya itu maksudnya apa ya, nggak usah Tuhan, aku nggak mau lah itu, biarlah cawan ini. Tapi selanjutnya dia mengatakan, biarlah kehendakmu yang jadi. Itu namanya dia taat. Itu manusia. Manusia itu diambil, bukan diperubah, dipergunakan menjadi utusan. Utusan untuk apa? Untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa-dosamu dan dosaku dan dosa semua orang. Pak, seorang utusan itu bukan Tuhan, Pak, gitu loh. Bapak harus sadar ini. Yang disebut dengan utusan Tuhan itu bukan Tuhan, Pak, gitu loh. Berhentilah dari menuhankan utusan, gitu loh. Coba Pak Yes, cari satu aja ayat daripada perjanjian lama sampai mimpi-mimpi Yohanes di Taman Patmos. Ada tidak pernah Allah Bapa berkata, aku akan memakai manusia untuk menjelma ke bumi. Selain daripada Yohanes 1 pasal 1 sampai 3 yang mimpi Yohanes kemudian kamu bilang itu benar daripada Tuhan. Padahal Yesus berkata, kita ini bukan terlahir karena roti, tetapi ada tertulis firman Allah menjadi manusia semuanya. Jadi kira-kira itulah saya bilang, kita berpikir sampai tidak ke situ. Tuhan itu kamu bilang masuk ke manusia. Kemudian manusia yang diciptakan Tuhan ini memukul si manusia, menginjak-injak si manusia, meludah si manusia, sekali dengan Tuhannya di dalamnya. Nauzubillahi min zalik. Pak Yes. Apakah memang Anda ini berpikir masih waras atau Anda semakin jauh daripada mencari kebenaran? Cobalah merenung sedikit. Tuhan itu tidak boleh dipijak-pijak oleh manusia. Kalau Anda bilang medianya Yesus, itu hanya manusianya. Tuhannya apa ada di dalam? Sama-sama Tuhannya itu dipijak-pijak, dipukul di ludah, begitu, disunat begitu. Astagfirullahaladzim. Ya, cari Tuhan yang benar, Pak Yes. Allah Subhanahu wa taala, Allah Bapa kata Yesus, Allahku dan Allahmu, bukan diriku. Begitu. Tuhanmu itu tidak pernah datang ke dunia. Ya. Utusan itu dipergunakan. Ya. Untuk apa? Untuk menebus dosa manusia. Kedatangannya manusia Kristus itu apa? Untuk disalib, udah titik, tidak ada lagi. Untuk menebus dosa-dosa manusia. Karena kenapa? Semua manusia telah berdosa, sudah terkutuk. Ya. Orang yang berdosa itu orang yang terkutuk. Ya. Adam itu sudah menjadi manusia terkutuk. Selanjutnya anak cucunya sampai sekarang kita semua ini adalah orang-orang yang terkutuk. Karena dosa, semua orang telah berbuat dosa, telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah itulah Tuhan itu mau menyelamatkan. Ya. Orang yang berdosa itu sudah tidak kudus. Dan dia tidak bisa masuk ke tempat yang sorga yang kudus itu. Sorga itu kudus. Jadi manusia yang sudah tidak kudus itu harus dikuduskan dulu. Dengan apa? Dengan darah kudus. Itu loh. Supaya kita manusia yang terkutuk ini dibuat jadi tidak terkutuk. Dengan apa? Dengan penebusan dosa itu. Darah kudus Yesus itu. Ya. Semua manusia dari Adam sampai sekarang itu sudah tidak kudus. Sehingga manusia ya tidak dapat masuk ke sorga yang kudus. Karena sorga itu kudus. Ya, jadi kamu dan saya dan semua orang itu harus dikuduskan dulu supaya bisa masuk ke tempat yang kudus. Ya, setelah engkau dikuduskan, engkau harus menjaga kekudusanmu. Kekudusan apa? Kelakuan perbuatanmu harus kudus. Paham nggak? Pak, kalau Anda mengatakan Tuhan datang ke dunia kemudian untuk disalib agar supaya dosa manusia ini ditebus, berarti bukan Tuhan Anda ini tidak maha pengampun gitu loh Pak. Seperti itu loh Pak. Tapi harus, kalau dosa ini ingin ditebus maka Tuhan harus mati. Ini seakan-akan ada orang yang menginginkan kematian Tuhan gitu loh Pak.
Artinya Tuhan Anda ini takluk pada penguasa kegelapan gitu loh Pak. Penguasa kegelapan ini minta tumbal darah gitu loh Pak. Kemudian Tuhan ini mati gitu loh Pak, itu sebagai tumbal gitu loh. Jadi Anda menganggap Tuhan ini cuman sebatas tumbal aja gitu loh Pak. Ini sesat Pak, berhentilah dari situ gitu loh Pak. Sesat ini Pak gitu. Kalau dalam ajaran Islam, Allah itu adalah Maha Pengampun, Mbak. Artinya Allah itu memberikan bagaimana cara bertobat dari dosa gitu loh, Pak. Maka orang itu bertobat dengan cara yang Allah berikan gitu loh, Pak. Maka setelah orang itu melakukan, maka orang itu adalah diampuni dosanya. Itu, Pak. Jadi beda kalau Kristen. Dalam Kristen Tuhannya hanya untuk ditumbalkan gitu loh Pak. Tuhan ini diambil darahnya seperti itu. Ini kan menyimpang sebenarnya gitu loh Pak. Yang tumbal-tumbal itu ajaran Romawi dan Yunani Pak. Itu pasti ada hubungannya dengan Romawi dan Yunani gitu loh Pak. Karena tumbal-tumbal itu bukan ajaran Tuhan gitu yang sebenarnya. Tuhan itu Maha Pengampun, dan Tuhan itu punya karakter. Tuhan itu punya aturan. Bukan manusia yang mengatur Tuhan. Ya. Tuhan itu punya aturan. Bukan kita yang mengatur Tuhan. Sorga itu kudus. Bara yang tidak kudus itu tidak bisa masuk ke tempat yang kudus. Seperti Adam. Adam itu kan disingkirkan dari sorga. Ya, itu kalau menurut pemahaman Islam. Ya kan? Itu karena apa? Adam itu sudah tidak kudus karena dosa. Itu aturannya seperti itu aturan Tuhan. Ya kan? Kalau Bapak ini mau buat aturan sendiri, ya itu aturan Bapak. Tuhan itu punya aturan. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi Tuhan punya aturan. Manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Tuhan itu bertanggung jawab kepada manusia ciptaannya. Bagaimana supaya manusia yang tidak kudus itu bisa masuk ke tempat yang kudus? Ya, kalau menurut Bapak kan gampang itu, untuk apa mesti ada penebusan segala? Itu aturan. Cara Tuhan itu seperti itu. Gimana sih Pak? Anda mengatakan Tuhan itu Maha Pengampun. Kalau Maha Pengampun nggak perlu bunuh diri Pak, gitu loh. Cukup begini, dosamu manusia kalau bertobat saya ampuni, wes lunas gitu loh. Kalau Anda bertobat gitu loh Pak. Nggak perlu harus Tuhan bunuh diri agar supaya dosa manusia diampuni gitu loh Pak. Gimana Bi? Anda mengatakan Tuhan itu punya aturan. Aturan itu untuk manusia Pak, bukan untuk Tuhan gitu loh Pak. Jadi Tuhan itu memberikan aturan itu untuk manusia. Untuk manusia agar supaya manusia ini beraturan, punya aturan gitu. Bukan Tuhan yang terjun ke dalam aturan sehingga dibunuh oleh manusia. Gimana sih Bapak ini? Kok kebalik-balik sih Pak? Aduh Pak. Nah, Bapak ini tidak tahu aturan namanya. Tuhan itu punya aturan. Berarti Bapak ini tidak tahu aturan. Tidak tahu aturan Tuhan. Ya. Maunya ngatur Tuhan itu namanya. Tuhan itu punya aturan. Ya. Aturan itu tertulis pada firman-firman yang tertulis. Ya. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi dia punya aturan. Gimana sih? Menurut Bapak, Tuhan itu gak kuasa mengampuni gitu loh, sehingga Tuhan itu harus dibunuh kalau ingin diampuni gitu loh Pak. Di sini membuktikan bahwa Tuhan Bapak itu tidak Maha Pengampun gitu loh Pak. Kalau Tuhan Bapak itu Maha Pengampun, maka cukup begini Pak.
dosamu akan saya ampuni kalau Anda ini bertobat. Cukup seperti itu, Pak. Nggak perlu bunuh diri Tuhan itu agar dosanya habis. Itu gimana sih Bapak? Ini menghina Tuhan sebenarnya Bapak ini. Loh, Tuhan itu Pak Maha Kuasa gitu. Segala sesuatu alam semesta ini diatur oleh Tuhan gitu. Dan Tuhan memberikan aturan kepada manusia gitu loh Pak. Seperti itu kepada manusia. Jadi manusia yang harus mengikuti aturan itu gitu. Bukan manusia yang membunuh Tuhan untuk diambil darahnya. Ini Anda ini kebalik gitu. Kalau begitu Tuhan yang diambil darahnya berarti Tuhan yang mengatur manusia. Seperti itu gitu loh Pak. Di dalam keyakinan Anda itu gitu loh. Sehingga apa Tuhan harus diambil darahnya gitu. Ini kan ya apa kekejaman yang berkedok kasih sebenarnya membunuh Tuhan ini gitu loh Pak. Tuhan itu punya aturan, ya. Tuhan itu punya aturan dan punya karakter, ya. Karakter Tuhan itu kudus, ya. Sorga juga itu kudus, ya. Tuhan itu mengampuni, Tuhan itu Maha Pengampun, ya. Tapi Dia itu punya aturan yang sudah dibuatnya sendiri, yang nggak bisa dilanggar, gitu loh. Itu sudah aturannya seperti itu. Aturannya apa? Manusia ya yang tidak kudus tidak bisa masuk ke surga yang kudus. Nah kalau Bapak kan maunya kan tinggal diampunin aja kan, Tuhan Maha Kuasa Maha Pengampun, ya kan? Itu aturan Bapak seperti itu. Aturannya Tuhan tuh nggak seperti itu. Manusia harus dikuduskan dulu, harus dikuduskan dulu. Itu aturan Tuhan supaya manusia bisa masuk ke surga yang kudus. Itulah tanggung jawab Tuhan. Maha pengasih penyayangnya Tuhan itu ada, nyata. Dia bertanggung jawab, tidak seperti Tuhannya Bapa. Ya, apa yang dilakukan untuk manusia nggak ada kan? Apa yang dilakukan? Ciptain langit bumi. Semua juga diciptakan oleh Tuhan, tapi Tuhan yang mana yang menciptakan? Ya kan? Tuhan yang benar, yang nyata itu Dia bertindak nyata. Ada yang dilakukan. Bukan cuma ngomong-ngomong doang, omdo-omdo doang. Tapi Dia ada tindakannya. Jadi begini, Bapak mengatakan Tuhan itu Maha Pengampun, sementara Bapak mengatakan kalau ingin diampuni harus membunuh Tuhan gitu. Artinya aturan Tuhan menurut Bapak itu membunuh dirinya sendiri. Bunuh diri itu adalah aturan Tuhan menurut Bapak. Bapak belajar dari mana gitu loh Pak. Jadi Tuhan itu Pak, ya Tuhan itu maha abadi, Maha Kuasa. Sehingga apa? Kuasa untuk mengampuni, gak perlu bunuh diri gitu loh Pak. Gak perlu bunuh diri, Tuhan itu kuasa mengampuni gitu. Saya aja Pak gini, ketika misalkan Bapak punya salah ke saya, begini, sudah Pak Yes, Pak Pendeta Yes, saya ampuni dosa Anda, cukup. Jadi gak perlu saya bunuh diri agar supaya dosa Bapak agar supaya kesalahan Bapak ini dimaafkan oleh saya harus bunuh diri. Gak perlu seperti itu Pak gitu loh. Masa Tuhan kalah sama manusia Pak? Gimana sih Bapak? Itu namanya Maha Pengampun Pak. Kalau Tuhan dibunuh itu bukan Maha Pengampun tapi menebus gitu. Tuhan itu hanya dijadikan sebagai tumbal oleh Bapak itu. Berarti Anda itu gagal paham. Ya, yang disalib itu manusia. Ya. Yang disalib itu manusia Kristus. Yang disalib itu manusia Kristus. Ya. Nah itu Bapak belum bisa paham sampai ke situ, ya belum bisa paham sampai ke situ. Mungkin lama bisa pahamnya karena apa? Ya Tuhannya Bapak itu nggak pernah datang ke dunia, gitu loh. Jadi walaupun ku jelaskan, Bapak sulit untuk bisa paham karena pemahaman Bapak itu Tuhan Bapak yang tidak pernah datang ke dunia. Udah itu aja sebetulnya. Tidak paham, walaupun dijelasin juga nggak paham. Kalau Tuhan di dalam Islam itu jelas Pak, Tuhan itu Maha Pengampun. Siapapun yang
memohon ampunan dan bertobat, Allah Maha Pengampun. Tidak perlu bunuh diri, Pak. Tidak perlu gitu loh, Pak. Itu dalam ajaran Islam gitu. Tetapi dalam ajaran Kristen, Tuhan itu kalau dosa manusia harus diampuni, maka Tuhannya harus dibunuh. Nah ini kan apa ya, tidak Maha Pengampun namanya, Pak. Yang membunuh manusia lagi gitu loh, Pak. Ini kan lucu gitu loh, Pak. Ya kan akan Tuhan di dalam ajaran Bapak ini cuman dijadikan tumbal semata gitu loh. Yang bunuh diri siapa? Kok dibilang bunuh diri ya? Jadi ada lagi bunuh diri. Itu pengorbanan. Pengorbanan itu ya, itulah kasih sayang Tuhan. Ya, pengorbanan. Itu aja ya. Kalau kami tidak memahaminya bunuh diri, yaitu pengorbanan, kasih sayang Tuhan. Paham? Kalau yang disalib manusia, maka tidak ada manusia yang mampu menebus dosa manusia, Pak. Gak ada, Pak. Kalau yang disalib itu manusia, maka sia-sialah penyaliban itu. Karena tidak ada manusia yang mampu menebus dosa manusia, gitu loh, Pak. Kecuali ajaran tumbal yang Bapak percayai, gitu loh, Pak. Anda mengatakan ketika misalkan Yesus menghardi orang tuanya, gitu. Ini dosa, Pak, gitu loh. Selama dia itu manusia 100%, maka dia itu pasti punya dosa, kesalahan itu pasti gitu loh, Pak. Apalagi menghardi-hardi orang, itu sudah dosa itu, Pak, gitu loh. Membuang dagangan orang di pasar, itu juga dosa gitu loh, Pak. Nah itu kalau yang disalib itu manusia, maka Bapak juga percuma gitu, cuman dijadikan sebagai tumbal aja, menumbalkan darah manusia gitu loh, Pak. Jadi ini ajaran Romawi gitu loh, Pak. Menumbalkan manusia, ini adalah ajaran Romawi gitu loh, Pak. Pak, gimana Bapak sih? Yang mengorbankan, yang berkorban itu manusia untuk Tuhan, Pak. Bukan Tuhan untuk manusia. Tuhan itu sudah Maha Kuasa, gak perlu berkorban. Kenapa manusia yang harus berkorban gitu loh, Pak? Manusia inilah yang harus berkorban, bukan Tuhan yang dijadikan korban gitu loh, Pak. Jadi ketika Tuhan ditangkap, dijadikan korban, disembelih, ini sudah sesat, menyimpang Bapak ini gitu loh. Karena Tuhan yang mematikan, maka Tuhan sendiri yang mati, maka ini disebut dengan bunuh diri gitu loh. Kasih sayang kok dengan kekejaman, gimana sih, Pak? Pembantaian terhadap Yesus ini kekejaman, bukan kasih sayang ini, Pak, kekejaman yang berkedok kasih gitu loh, Pak. Anda mengatakan itu pengorbanan, Pak, gitu loh. Artinya Tuhan Anda ini berkorban untuk manusia agar manusia ditebus dosanya. Ini menandakan bahwa Tuhan Bapak ini tidak maha kuasa gitu loh, Pak, karena berkorban untuk manusia gitu loh, Pak. Jadi orang yang berkorban untuk orang lain, ini artinya apa ya, Pak? Ini artinya menandakan ketidakkuasaan dirinya gitu loh, Pak. Jadi kalau Tuhan di dalam ajaran Islam itu sudah jelas lengkap bahwa Tuhan itu maha kuasa. Kalau hanya sekedar dosa yang yang diperbuat oleh manusia dan manusia ini ingin masuk surga, maka Tuhan cukup memberikan pelajaran kepada manusia, sebuah ajaran, sebuah aturan. Kamu kalau dosamu ingin diampuni, maka kamu harus bertobat seperti ini. Itu di dalam Islam. Maka setelah manusia itu bertobat, maka Allah mengampuni. Gak perlu Tuhan datang untuk bunuh diri, gak perlu, Pak, gitu loh. Gak perlu, Pak, gitu loh. Nah, begitulah dialog saya dengan Bapak Pendeta Yes. Di dalam pendapat Bapak Pendeta Yes ini mengatakan bahwa Yesus ini berkorban untuk manusia. Dan Yesus itu sendiri dianggap sebagai Tuhan. Artinya di dalam ajaran Pak Yes sebagai orang Kristen, dia itu menganggap bahwa Tuhan ini berkorban untuk manusia, seperti itu. Nah, kemudian saya menjawab, kalau Tuhan berkorban untuk manusia, itu menandakan Tuhannya Bapak Yes ini tidak maha kuasa. Karena sesuatu yang berkorban itu menandakan ketidakkuasaan dirinya. Contohnya,
ketika orang-orang berkorban untuk Tuhan, itu menandakan manusia ini tidak punya kuasa apa-apa. Seperti itulah gitu loh gambarannya. Jadi ketika Bapak Yes mengatakan Yesus harus diambil darahnya agar supaya dosa manusia ini ditebas, ini menurut saya adalah tidak ubahnya dengan tumbal darah. Nah, ini dilakukan oleh orang-orang Romawi zaman kuno gitu. Karena orang-orang Romawi ini adalah percaya tumbal darah sebagai penebus dosa. Yesus tidak pernah mengajarkan hal-hal seperti itu. Yesus juga tidak pernah mengajarkan dirinya sebagai Tuhan gitu loh. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Ambil yang baik dan tinggalkan yang tidak baik. Nah, dalam hal ini sebenarnya saya hanya ingin ketika ada teman-teman itu, ketika ada ditanyakan oleh seseorang, misalkan dimanapun, ketika ada pertanyaan seperti ini, maka saya memberikan sebuah jawaban seperti yang ada di dalam video saya ini dan juga video-video sebelumnya gitu. Terima kasih. Dukung terus channel ini, mudah-mudahan dukungan Anda dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang mendukung jalannya dakwah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.